Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 kelas 12. Saya Andis Reski dari UPT SPF SMP Negeri 1 Bulukumba. Saya Andi Ida Laila dari UPT SPF SMP Negeri 9 Bulukumba. Saya Haryana UPT SPF SDN 43 Matirwalie, Kecamatan Kindang. Perkenalkan, saya Rosmaini dari SMP Negeri 8 Bulukumba. Kami akan melakukan praktik teknik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini Ibu, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, Bu. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan sama Ibu. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Jadi pada saat Ibu melakukan coaching sebentar, itu saya akan mengamati Ibu dan akan saya menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, Bu. Iya, Bu. Seperti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya. Iya, Bu. Ya, kemudian sesuai dengan prinsip coaching, ya, seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Jadi sebelum dilakukan proses observasi, ada hal yang saya mau tanyakan kepada Ibu. Boleh? Boleh, Bu. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini yaitu kompetensi inti pada coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan tiga kompetensi inti ya. Iya. Jadi seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, Bu. Jadi dari ketiganya ini, yang mana yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan selama observasi? Mungkin yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Jadi ada dua ya, Bu. Ya. Yang Ibu akan kembangkan yang lebih spesifik lagi, yaitu mengajukan pertanyaan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa, Bu? Jadi indikator ketercapaiannya itu bagaimana nanti coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik, jadi indikator ketercapaiannya coach akan menemukan sendiri solusi ya, Iya. dari atas permasalahannya. Ya, Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan dengan sebaik-baiknya, dan setelah ini kita akan bertemu kembali ya, yaitu saya akan bertanya kembali kepada Ibu. Iya, terima kasih, Bu, izin untuk melakukan Ya, coaching. silahkan, Bu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Andisri. Waalaikumsalam, masuk, Bu. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Andina bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Maaf, Bu, bisa saya mengganggu waktu Ibu? Iya, boleh, Bu. Hari ini saya kebetulan tidak mengajar. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Tadi ketika saya disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah di kelas, tampaknya Bapak Kepala Sekolah keberatan. Ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku paket, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lainnya. Ketika diingatkan, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Namun sepertinya Bapak Kepala Sekolah tidak senang dengan apa yang saya utarakan, Bu. Permasalahannya seperti itu, Bu. Kalau boleh saya tahu,
hambatan apa yang Ibu alami sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks saat mengajar? Saya sudah terbiasa dengan menggunakan cara tersebut, Bu. Dengan materi yang saya ajarkan, saya sudah selesai, Bu. Oh begitu. Nah sekarang apa kelebihan yang Ibu rasakan dengan mengajar tanpa menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas, Bu, menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai salah satu implementasi dari Merdeka Mengajar. Oke, jadi sumber belajar apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti video pembelajaran, YouTube, dan artikel ilmiah di internet. Oh, bagus sekali Bu ya. Jadi ada banyak media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran. Namun saya ingin menanyakan kepada Ibu, apakah dengan menggunakan media tersebut atau dengan tidak menggunakan buku teks itu bisa menghambat eksplorasi konsepnya murid-murid kita? Kalau saya pikir-pikir, Bu, dengan menggunakan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oke, bagus Bu. Jadi saya setuju dengan apa yang Ibu Andida katakan. Jadi dengan menggunakan banyak media termasuk buku teks itu bisa menambah banyak referensi anak-anak sehingga mereka bisa semakin mengeksplorasi pengetahuan konsep mereka. Nah sekarang apa rencana Ibu Andida selanjutnya? Yang pertama, saya akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf. Saya telah membuatnya merasa tidak enak, tidak senang dengan jawaban yang saya berikan. Kemudian supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan, Bu. Oke, bagus sekali Bu Andida. Jadi Ibu ingin segera menemui kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, apa yang ingin Ibu Andida katakan kepada Bapak Kepala Sekolah? Saya akan mengatakan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa saya akan mengajar dengan menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, YouTube, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi yang akan dipelajari. Wah, luar biasa Bu Andida. Semoga rencana Ibu Andida untuk berbicara dan menemui kepala sekolah bisa berhasil ya Bu ya. Nah sekarang apa komitmen Ibu Andida agar rencana Ibu Andida ini bisa berjalan lancar? Saya berkomitmen, Bu, untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya bisa memilih sendiri sumber belajar mana yang akan mereka gunakan dan yang akan mereka sukai dalam mengeksplorasi konsep atau materi yang dipelajarinya, dan pembelajaran akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan bagi murid saya, Bu. Ya, jadi bagus sekali ya Bu Andida komitmen yang Ibu Andida akan laksanakan. Nah, semoga apa yang Ibu Andida rencanakan dan komitmen Ibu Andida untuk menyelesaikan permasalahan ini berhasil dan berjalan lancar Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya Bu. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Bu, bagaimana tadi hasil proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah ya. Setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu lagi. Iya, boleh Bu. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching yang terkait indikator ketercapaian yang tadi yang diinginkan? Baik Bu. Jadi pada saat melakukan coaching tadi, saya sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu terlebih dahulu saya menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian
rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian tadi juga saya memenuhi kompetensi yang saya inginkan, yaitu hadir secara mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali ya Bu. Iya. Berarti Ibu sini sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur peta. Iya Bu. Di sini saya memiliki catatan berdasarkan pengamatan saya Bu. Ibu sudah berhasil menyampaikan kemudian tadi sesuai dengan alur peta menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, ya kemudian ada reaksi rencana aksi dan atau tindakan yang selanjutnya dilakukannya. Oke, tadi saya juga mendengar tadi percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap kunci, sudah ada kesadaran penuh ya. Iya, kesadaran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh coach. Ya Bu, ada lagi pertanyaan yang Ibu yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Ya boleh Bu. Dari yang Ibu sudah lakukan tadi, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya yaitu lebih memperdalam pemahaman saya tentang alur tirta, kemudian lebih memperkuat kompetensi inti dalam coaching, baik dalam hal kehadiran penuh, mendengar aktif, dan menyusun pertanyaan berbobot bagi coaching. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirta supaya coaching berikutnya itu berjalan dengan baik. Iya Bu. Iya. Jadi oke, sukses terus ya Bu dalam melakukan coaching selanjutnya, dan baiklah, terima kasih atas percakapan bincang-bincangnya ini Bu, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, saya permisi. Iya, silakan ya. Assalamualaikum Bu Haryana. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini kita melakukan coaching ya Bu? Iya. Oke, sebelum kita melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Ibu Haryana. Boleh Ibu? Boleh Ibu, boleh. Pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif, ada juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada hal yang saya mau tanyakan ke Ibu. Bisa nggak Bu? Bisa Bu, siap-siap. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching yaitu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik Bu, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ini ya, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari ketiganya, yang mana Ibu pilih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan selama observasi? Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa itu ya Bu? Menurut saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching bisa mendapatkan solusi permasalahannya, dan kunci tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya.
Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusinya atas permasalahannya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah itu Ibu setelah selesai melakukan coaching kita akan mengobrol lagi ya Bu. Iya Bu. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Karyana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu mengganggu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Kita sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Mohon maaf ini Bu, saya datang mau meminta waktunya Ibu. Mungkin Ibu punya waktu karena saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Oh iya, silahkan. Kebetulan juga tidak ada lagi di kosong ini. Terima kasih Bu. Jadi saya ingin sharing dan berbincang-bincang dengan Ibu untuk mencari solusi atau mencari ide terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Begitu ya masalahnya. Menurut Ibu kira-kira apa masalah Ibu? Iya Bu, jadi di kelas saya Bu ada salah satu murid saya yang tidak tenang saat mengikuti pembelajaran. Jadi anak ini bahkan kadang meninggalkan kelas, juga kadang mengajak temannya untuk tidak ikut pembelajaran. Begitu ya masalahnya. Menurut Ibu kira-kira apa masalah anak tersebut sehingga tidak bisa tenang di kelas? Kalau menurut saya mungkin anak ini ingin perhatian lebih dari saya. Menurut Ibu seberapa besar harapan Ibu terhadap anak tersebut? Saya berharap anak ini bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran saya, dan anak ini bisa hadir dalam pembelajaran dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik Bu. Nah kan tadi Ibu sudah tahu masalah yang Ibu hadapi. Yang ingin anak tersebut itu ingin mendapatkan perhatian lebih ya. Iya. Terus apa kekuatan Ibu untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Kekuatan saya yaitu saya bisa mengajak anak ini berkomunikasi, menumbuhkan hubungan emosional dengan anak ini sehingga anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan aman di dalam kelas. Luar biasa sekali ya Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan, semoga apa yang Ibu lakukan ini bisa berhasil ya Bu. Ya Bu. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk menggali permasalahan apa yang ada pada anak ini. Mungkin saya seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan membangun hubungan emosional yang baik dengan anak ini sehingga anak ini bisa merasakan perhatian yang lebih dari saya, dengan harapan bahwa anak ini bisa mengikuti pembelajaran di kelas saya. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi kapan rencana Ibu akan melakukan pendekatan dengan murid tersebut? Mungkin lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Mungkin besok saya akan memanggil anak ini untuk berbicara dari hati ke hati, sehingga anak ini bisa mengungkapkan perasaannya, dan saya bisa mengetahui permasalahan apa yang dihadapi anak ini sehingga dia tidak betah di dalam kelas. Luar biasa ya Bu. Jadi Ibu ingin segera melakukan pendekatan dengan anak tersebut ya, Iya, Bu. sehingga Ibu bercerita dari hati ke hati. Iya Bu. Ya, semoga apa yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik ya dan berhasil ya Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu. Jadi dengan saya sudah menceritakan ini kepada Ibu, saya merasa lega, dan saya ingin berterima kasih atas waktunya Ibu hari ini, dan terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Permisi Bu. Iya, silahkan Ibu. Iya.
Baik Bu, bagaimana hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Nah, alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Iya Bu. Nah, apa saja yang Ibu sudah dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Selama coaching tadi saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Luar biasa Ibu. Ibu berhasil ya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Di sini saya memiliki catatan berdasarkan pengamatan saya. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan coaching, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching, dan Ibu sudah fokus terhadap kunci, sudah ada kesadaran penuh. Kemudian Ibu mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh iya, Ibu ada satu lagi pertanyaan saya, boleh tidak? Boleh Bu, silakan. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi alur tirta ya, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, sukses selalu Ibu, dan terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Sukses terus Ibu dalam melakukan coachingnya selanjutnya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.